gitu ya. Ustazah, ini dia doa cebok ya teman-teman. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, perbaikilah kemaluanku dari perkara yang keji dan kemudian sucikan hatiku dari perkara-perkara nifaq. Siap Mbak Ali, jazakumullah ya. Ustazah, kata tahlilan dapat makanan, ada berkah dalam makanan. Kalau nggak dapat makanan, apa nggak ada berkahnya? Enggak, setiap makanan itu kalau dimakan karena Allah berkah bagi kita. Oke, Ustazah pengen umroh tapi takut dosa dan aib di sana. Nggak apa-apa, justru banyak dosa pergi umroh. Di sana nanti mohon ampun kepada Allah. Masa orang yang suci aja bisa umroh? Enggak teman-teman ya. Jadi tujuan kita pergi umroh karena udah terlanjur banyak dosa, kita pergi mohon ampun di sana. Ya aman, perangkat Mbak, mohon ampun di sana ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi mohon ampun di sana ya. Insya Allah nggak masalah. Justru karena kita berdosa kita berangkat umroh ya teman-teman. Justru karena kita berdosa kita berangkat umroh. Ustazah, aku bingung, tolonglah sholat witir, tolong sholat witir, boleh, ketemu lagi, iya. Oke teman-teman, ini doa cebo, aku jelaskan witir untuk teman-teman yang baru mampir, sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya, fokus, tahan napas, oke. Witir itu dianjurkan dikerjakan, karena statusnya sunnah muakkad. Teman-teman walaupun cuma 1 rakaat, please lakukan witir lah setiap malam, tapi tetap dia nggak wajib. Oke, witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh waktunya. Oke, nah bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat dan hanya boleh 1 kali dalam 1 malam. Oke, misalnya nih habis isya, teman-teman ba'diyah isya, lalu teman-teman witir boleh. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi karena witir cuman boleh 1 kali. Oke, atau teman-teman habis isya tidur, teman-teman gak witir. Tengah malam teman-teman mau witir, mau tahajud, boleh. Lalu kemudian setelah itu witir, boleh nggak? Boleh. Ya, karena yang penting tadi belum witir. Nah, sholat witir itu dikerjakan 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau 3 rakaat boleh 1 kali salam. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi witir itu tidak pakai tahiyat awal, dia hanya ada tahiyat akhir aja ya teman-teman ya. Jadi dia cuma ada tahiyat akhir aja, oke? Iya, sama-sama ya teman-teman ya. Oke, sama-sama ya. Kenapa live-nya iya mati tadi teman-teman? Insya Allah semoga aman ya. Ustazah, buang anak kucing dosa enggak? Ya enggak. Kita enggak wajib memelihara kucing, tapi buang ke tempat yang banyak makanan seperti pasar dan lainnya. Ustazah, bacaannya apa? Sholat witir kayak sholat maghrib aja. Cuman bedanya, kalau sholat maghrib itu baca ayat pendeknya di rakaat ketiga 1 dan 2 aja. Tapi kalau witir ayat pendeknya di rakaat 1 dan 2. Oke, Ustazah, oke, kalau akikah untuk anak laki-laki, iya anak laki-laki 2, perempuan 1. Kalau nggak bisa, nggak usah dipaksain, karena hukumnya tidak sampai ke dalam batas fardu ain. Oke, Ustazah, kalau habis isya, terus kita witir 2 rakaat, terus nggak habis. Kalau habis isya kita sholat sunat ba'diyah isya 2 rakaat benar. Terus baru sholat witir 3 rakaat benar. Nggak masalah. Jadi habis isya teman-teman boleh ba'diyah isya. Setelah itu teman-teman boleh melakukan witir ya. Walaupun 3 rakaat atau 1 rakaat. Oke. Oke, Ustazah hukumnya apa? Oke, witir 1 rakaat boleh Mbak. Ustazah, iya, kalau sholat qobliyah dan ba'diyah isya, teman-teman tidak sholat qobliyah dan ba'diyah isya. Lalu teman-teman hanya melakukan witir, boleh sih, tidak berdosa. Cuman yang perlu teman-teman ketahui adalah sholat sunat ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi hukumnya bagus ya. Status hukumnya itu sangat bagus. Jadi dia sunnah muakkad. Bila perlu teman-teman jangan tinggalkan itu ya. Jangan tinggalkan witir setelah ba'diyah. Jangan tinggalkan ba'diyah isya.
Ustazah, kalau lagi sholat nelan air liur nggak ada masalah ya. Lagi sholat nelan air liur nggak ada masalah ya. Oke ya, sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, sholat tahajud untuk anak. Oke, perhatikan. Sebentar ya. Ini acara jam 10, takut dia aku nggak datang ya. 10.30. Oke, apa tadi aku sampaikan? Sholat tahajud untuk anak nggak begitu konsepnya teman-teman. Jadi konsepnya adalah kita melakukan sholat tahajud dan setelah tahajud kita berdoa untuk anak kita. Gitu caranya. Ya, kita melakukan tahajud, setelah tahajud kita berdoa untuk anak kita. Gitu konsepnya. Oke. Ustazah, iya. Ustazah, iya, oke. Niat sholat witir bahasa Arab kalau 1 rakaat, usolli sunnatan witron lillahi ta'ala. Oke. Ustazah, qobliyah isya wajib nggak? Enggak. Qobliyah isya sunnah, nggak wajib teman-teman. Sunnah saja. Dia tidak sampai ke tahap sholat wajib. Ustazah, hukum suami istri, Ustazah, bolehkah seorang wanita menyaci di depan umum? Nggak boleh. Teman-teman perhatikan, tahan nafasnya, fokus ya. Wala yatribna bi arjulihin. Jangankan menyanyi, bergoyang, berjoget ya. Sedangkan menghentakkan kaki aja di hadapan laki-laki lain nggak boleh. Itu orang Yahudi melakukan itu. So teman-teman jangan nyanyi-nyanyi atau teman-teman joget-joget ya. Ustazah aku joget-jogetnya di rumah kok ustazah, tapi di-upload sama aja ya kan. Jadi teman-teman kita nggak boleh menghakimi siapapun. Yang penting selamatkan diri kita. Jangan melakukan itu. Kan teman-teman udah puas kan dulu di waktu muda kan. Mungkin waktu mudanya udah joget-joget, udah musik-musikan ya udah, sekarang saatnya kita hijrah ya. Udah puas lah, ya kan? Ustazah, iya kalau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam boleh aja. Ya, tapi kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam, mau dia sholat wajib maupun dia sholat sunnah gitu ya. Kalau 4 rakaat, maaf, kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam itu nggak pakai tahiyat awal. Misalnya nih mau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat langsung, mau sholat duha 4 rakaat langsung, mau sholat tahajud 4 rakaat langsung boleh. Tapi nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Oke. Ustazah, iya, bayar kafarot digantikan dengan uang boleh nggak? Kafarot apa dulu mbak? Kafarot itu banyak banget. Kafarot apa yang mbak inginkan? Nanti aku jawab. Ustazah, saya udah amalkan doa lunas hutang sejak lama. Bagus. Kalau teman-teman mengamalkan doa lunas hutang, teman-teman usahakan juga untuk berusaha melunaskan hutangnya. Ada beberapa cara. Pertama, kalau ada aset, jual asetnya untuk melunaskan hutangnya. Kemudian yang kedua, yang harus teman-teman lakukan adalah cari kerjaan lebih banyak dan keluarkan lebih sedikit. Sisanya ditabung untuk melunaskan hutangnya. Hanya sementara aja. Yang ketiga, kalau seandainya nggak bisa juga, minimal jangan telat membayarnya. Karena semakin teman-teman telat membayarnya, semakin banyak ribanya. Oke? Nah, ini dia doa lunas hutang ya. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Oke? Itu ya, doa lunas hutang. Jadi cara ngafalnya gini, Allahumma gfini, Allahumma gfini, Allahumma gfini, Allahumma gfini gitu. Besoknya bihalalika, 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 bihalalika. Besoknya sambung, Allahumma gfini bihalalika, Allahumma gfini bihalalika. Itu cara menghafal itu pelan-pelan. 7 hari pun gak masalah, yang penting dihafal. Oke? Oke, gitu ya. Ngafalnya itu pelan-pelan. Ngafal apapun tuh pelan-pelan. Misalnya subhanaman la yanamu wa la yashu. Ya, membaca doa sujud sahwi. Hari ini subhanamallah, 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 subhanamallah. Besok yanamu, 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 yanamu. Baru besoknya digabung lagi, oke? Ustazah, sholat sunat apa kalau dilakukan siang dan malam beda rokaat? Sama, kecuali sholat tasbih. Sama rokaatnya, beda caranya. Oke? Doa cebok belum hafal, nggak apa-apa. Ustazah, hadir dari Qatar. Saya malam ini nggak tahajud karena kebangun jam 4 subuh.
Tahajud itu batasnya azan subuh. Selagi belum azan subuh, maka teman-teman masih bisa tahajud. Misalnya azan subuh di tempat teman-teman jam 4:30. Maka teman-teman masih bisa melakukan tahajud di jam 4:15. Oke? Bisa, walaupun cuma 2 rakaat. Sehat ya teman-teman ya. Oke, aman Mbak Anggrek, boleh aja Mbak Anggrek ya. Oke, Ustazah, sholat fajar dilakukan setelah atau sebelum azan subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke? Nah, doa pelunas hutang tadi dibaca kapan? Kapanpun bisa. Habis sholat lebih mustajab. Oke. Suara ada teman-teman. Batas duha adalah 1 jam menjelang azan zuhur lah teman-teman. Ya ini doa cebok kalau mau ya. Mulai hari ini kalau cebok itu berdoa ya. Oke. Gitu ya. Suara gambar jelas ya. Ustazah, apakah tahajud itu harus tidur dulu? Afdolnya tidur dulu meskipun sekejap mata. Habis isya tidur sebentar. Terbangunnya jam 10 bisa tahajud. Terbangunnya jam 11 bisa tahajud. Terbangunnya jam 2 malam bisa tahajud. Meskipun 2 rakaat bisa banget, gak jadi masalah. Oke? Ustazah, iya, wanita pakai parfum hijrah bukia ke parfum non alkohol. Ya, supaya lebih aman dibawa sholat ya. Ustazah, sholat hajat apa memang harus ayat kursi di rakaat pertama? Enggak teman-teman, enggak ya. Sholat hajat itu ayat pendeknya bebas aja. Kalau mau ayat kursi bagus, daripada kul-kul terus ya, ganti-ganti biar nggak ngantuk sholatnya. Siap Mbak Dirja. Oke. Sepertiga malam itu jam berapa Ustazah? Oke. Jadi malam itu dibagi 3. Yang pertama, sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Afdolnya tahajud kapan? Adalah sepertiga malam ketiga. Ya, jam 2 malam sampai azan subuh kalau mau lebih afdol. Oke. Ustazah, saya kalau sholat witir 2 rakaat sama 1 rakaat apa 1 rakaat aja? Boleh 2 dan 1. Totalnya 3 rakaat. Oke. Ustazah, sholat hajat kapan dilakukan? Oke, teman-teman perhatikan ya. Aku jelaskan 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Aku jelaskan secara detail. Aku cuekin komentar sambil teman-teman share dan tap-tap layarnya. Fokus ya. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun guys. Yang pertama adalah sholat taubat. Yang kedua adalah sholat hajat. Yang ketiga adalah sholat istikharah. Yang keempat adalah sholat wudhu. Yang kelima adalah sholat tahiyatul masjid. Cepat kali aku pelan-pelan. Yang pertama adalah sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Nah itu namanya sholat sunat taubat. Nanti salam kanan, salam kiri, teman-teman banyak minta kepada Allah. Minta ampun karena istighfar taubat. Yang kedua adalah sholat hajat. Ini sholat kalau kita pengen hajat kita terkabul. Ya kan? Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Suami sakit gak sembuh-sembuh. Ya, kemudian anak sakit gak sembuh-sembuh. Ya teman-teman boleh sholat hajat. Yang ketiga adalah sholat sunat istikharah. Yaitu sholat kalau kita mengalami keraguan, ragu kita. Ya ini mau ikut suami atau ikut anaknya, ragu, lakukan. Kayak sholat subuh. Kemudian sholat wudhu ketika kita habis ngambil wudhu. Ya sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Dan yang keempat, yang kelima adalah sholat tahiyatul masjid. Tapi tahiyatul masjid ini mesti dilakukan di masjid atau musola. Musola yang dibolehkan untuk melakukan tahiyatul masjid adalah musola yang diwakafkan kepada masyarakat. Boleh? Misalnya musola di perumahan, dia udah diwakafkan. Tapi kalau musolanya di kantor, musolanya di rumah, atau musolanya di sekolah menjadi milik sekolah, itu nggak bisa. Dia mesti yang sudah diwakafkan kepada masyarakat ya.
Ustazah, tapi niatnya jangan sengaja aku tahiyatul musola, jangan ya. Niatnya sengaja aku tahiyatul masjid. Oke. Ustazah, biasanya aku mudah menghafal, tapi ini kok sulit. Nggak apa-apa, mungkin lagi nggak fokus aja. Oke. Ustazah, jualan sayur masak sambil nonton live Ustazah idolaku. Alhamdulillah dapat uang, dapat ilmu. Masya Allah. Fabi ali'i ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah ya, semoga bermanfaat ya. Ustazah, iya, bolehkah sholat tahajud setengah 4 sebelum azan? Boleh, yang penting sebelum azan subuh masih boleh ya. Siap Mbak Husnul, iya. Ustazah niat dalam hati, niat apa? Oke, siap Pak John. Ustazah, iya, bingung mau nanya apa? Enggak apa-apa, dengerin aja sambil santai. Iya Mbak Noni. Oke, iya. Ustazah, apa saya boleh bantu anak dengan mengasuh cucu? Enggak apa-apa, boleh. Yang penting Mbak ikhlas dan yang penting ibadahnya enggak tinggal. Ya, ibadahnya nggak tinggal. Jangan sampai pula karena ngasuh cucu kita nggak sholat, karena ngasuh cucu sesak napas kita nggak puasa, karena ngasuh cucu kita nggak ikut majelis taklim, karena ngasuh cucu kita jadi nggak terbangun malam. Itu yang harus dijaga. Karena pada akhirnya di akhirat kita ini masing-masing kok ya. Oke. Ustazah, saya sholat istikharah belum kelihatan hasilnya. Sholat aja terus ya. Ustazah, niat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Ustazah, sholat wudhu dikerjakan sebelum azan atau setelah azan. Perhatikan, sholat sunat wudhu itu bisa dikerjakan kapanpun. Ketika teman-teman habis ngambil wudhu. Caranya begini. Caranya gini kalau mau ya, kalau mau sih. Teman-teman itu kan mau sholat tuh 5 kali sehari semalam. Mau sholat kan ngambil wudhu dulu kan. Mau sholat ngambil wudhu dulu, lakukan sholat sunat wudhu sebelum sholat fardu. Lakukan 5 kali, nggak ada masalah. Ya kan? Nah, sebelum subuh lakukan. Jadi sebelum sholat fardu lakukan dulu sholat sunat wudhu. Bisa loh teman-teman. Bisa 5 kali itu. Oke. Nah, asal hati-hati saat sholat maghrib jangan kecepatan. Nanti sholat sunat wudhu lah 5:30. Nggak bisa. Kalau sholat sunat wudhu itu bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Atau teman-teman dalam keadaan berwudhu deh. Makanya sering aku bilang, jaga wudhu 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi. Habis wudhu batal ambil lagi. Habis wudhu batal ambil lagi. Ya. Nah, kalau orang mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Ya. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Bahkan jam 2 siang boleh. Aku mau ngapain ya? Bingung aku. Ambil wudhu Mbak. Lakukan sholat sunat wudhu. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, Oke, macam mana untuk bayar niat apa? Siap Mbak Desi, jazakumullah ya. Ustazah, gimana hukumnya bermuamalah dengan laki-laki lain sistem tanam saham? Kalau muamalah dengan laki-laki lain nggak apa-apa, kan dia muamalah. Dia punya usaha, kita investornya. Yang penting itu uang kita secara mutlak, ya kan? Nah, kecuali uang tuh uang suami kita tanam saham, nah itu yang nggak boleh. Harus izin orangnya, ya. Ustazah, kurban nanti kita bahas ya. Ustazah, gimana lanjut sholat? Kodo mana bisa di waktu duha? Nggak bisa ya Mbak. Ustazah, sholat fajar sebentar ya. Sholat fajar itu iya betul Mbak Haryana. Fajar itu salah satunya adalah qabliyah subuh. Rok'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke? Nah gitu ya. Nah gitu ya. Ustazah, iya amin bisa kerja sambil nonton live, Masya Allah ya. Ustazah, bolehkah sholat hajat setelah duha? Boleh. Kan tadi aku sampaikan sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid bisa kapanpun. Kecuali habis asar, habis subuh dan jam 12 tepat. Kenapa nggak boleh 3 waktu ini? Habis subuh matahari muncul dan Tuhannya orang Majusi lagi dia sembah yaitu matahari. Habis asar Tuhannya orang Majusi pergi
artinya akan terbenam. Itu dia sedang menyembah matahari. Jam 12 saat lebih kurang, jam 12 lebih kurang, matahari di atas kepala. Kita nggak boleh sholat karena orang Majusi sedang menyembah matahari, Tuhannya yang tepat di atas kepala. 3 jadwal sembahyang ini adalah jadwal sholatnya jadwal sembahyangnya orang Majusi. Kenapa kita tidak boleh sholat di 3 waktu ini? Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Maka sholat hajat bisa dilakukan sebelum duha, setelah duha, asal tidak di 3 waktu itu. 3 waktu itu tidak boleh ya. Kalau syuruk itu matahari udah muncul Pak. Yang nggak boleh itu habis subuh menjelang syuruk Pak. Kalau syuruk itu matahari udah penuh, jadi udah boleh. Yang nggak boleh itu saat dia akan terbit, saat matahari cahaya merah di atas langit. Oke, gitu ya. Onde mande, niat nazar dulu tapi lupa, ya Allah Karim. Ya lupa nazar, Masya Allah ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kalau ada catatan boleh tulis bagi yang bertanya. Kalau teman-teman pernah bernazar tapi lupa, itu berbahaya teman-teman. Dosanya gede gambreng. Tapi ada nggak exit door-nya? Ada nggak cara keluarnya? Ada. Caranya gimana? Teman-teman bayar kafarot. Kafarot itu gimana caranya? Kafarot itu adalah menggantinya dengan cara apa? 1, memerdekakan budak ya. Nah, memerdekakan budak. Tapi kan budak nggak ada zaman sekarang. Yang kedua, memberi makan 10 orang fakir miskin. Atau yang ketiga, memberi pakaian seharga pakaian yang biasa kita pakai secara rata-rata ke 10 orang fakir miskin. Yang ketiga, kalau nggak bisa, ya teman-teman boleh melakukan yang namanya puasa kafarot 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah. Teman-teman yang lupa nazar harus melakukan itu semua. Oke. Ustazah, bolehkah kurban cuma 1 orang? Ya, 1 orang ya. Misalnya yang kurban hanyalah bapak kita. Maka bapak kita itu berusaha untuk mendoakan yang lainnya. Ya, orang tua kita itu mendoakan yang lainnya juga, gitu kan? Mendoakan yang lainnya juga. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah pahalanya istri saya, anak saya, menantu saya, cucu saya, itu boleh. Oke. Ustazah, sholat duha boleh jam 8 pagi dan jam 9, boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, hukumnya mengambil tanah orang lain adalah haram ya. Tapi kalau tanah kita cuma diambil sejengkal 2 jengkal, oke lah, nggak ada problem ya. Oke. Tapi kalau banyak ya hukumnya haram ya, jangan dilakukan ya. Ustazah, sedah berkurban, apakah harus berkurban lagi? Berkurban itu sunnah saja, wajib bagi yang mampu. Kalau teman-teman bisa berkurban terus kan, alhamdulillah. Oke. Ustazah, iya boleh nggak hisab baju? Apa hisab baju? Ustazah, niat kurban saja, tidak diatasnamakan siapa-siapa. Boleh, nggak jadi masalah. Tapi aku saranin ikut gaya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mau berkurban dia doakan banyak orang. Ya Allah, saya berkurban. Dengan kurban ini dapatlah bapak saya pahalanya, dapatlah orang tuaku pahalanya, istriku, anak laki-lakiku, anak perempuanku, syahidin, orang yang mati syahid, mujahidin, orang yang berjihad, wali ummati kulluh, seluruh umat. Jadi sekali dia berkurban, dia doakan banyak orang. Oke. Ustazah, kalau kurban atas nama orang meninggal itu bisa nggak? Kalau orang meninggal itu meninggalkan wasiat, sepakat ulama mengatakan wajib. Tapi kalau orang yang meninggal itu tidak meninggalkan wasiat, maka terpecah 2 pendapat dalam satu madhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh dengan alasan itu adalah bagian sedekah, ya, bagian dari sedekah. So, teman-teman mau pilih yang mana? Kalau aku pilih yang aman aja. Yang amannya gimana? Berkorbanlah untuk diri sendiri dan doakan orang yang meninggal. Itu bagus ya. Doakan pahala untuk orang yang meninggal dunia. Oke, siap Mbak Dewi Tia ya. Ustazah, belum akikah tapi pengen kurban, ya nggak ada problem ya. Itu 2 bab yang berbeda.
Oke. Ustazah, kalau kaget baca apa? Biasanya teman-teman kalau kaget baca apa? Kalau kaget bacanya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Clear ya teman-teman ya? Ustazah apa? Oke, siap. Ustazah masbuk 2 rakaat di sholat apa? Teman-teman mau nanya di sholat apa ya? Nah, di sholat apa? Misalnya nih, coba jawab. Teman-teman masbuk pada sholat maghrib 2 rakaat. Berarti sisanya cuma 1 rakaat ya. Saya coba contohkan. Misalnya nih imamnya sholat maghrib. Allahu Akbar. Ini imamnya menuju rakaat ketiga. Mereka udah sholat 2 rakaat. Ya kan? Nah, ini dia rakaat ketiga nih. Oke, rakaat ketiga ya. Menuju rakaat ketiga. Kita baru masuk juk. Kita baru masuk rakaat pertama. Kita ikuti imam ya. Ikuti imam. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Oke, Allahu Akbar ruku. Kemudian Allahu Akbar duduk antara 2 sujud. Kemudian Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar gitu ya. Maka berarti imamnya ini tahiyat akhir kan. Rakaat ketiga. Kitanya ikuti rakaat kita. Kita tahiyat awal ya. Duduknya tahiyat awal. Bacaannya tahiyat awal. Karena kita berada pada rakaat pertama. Nanti salam kanan salam kiri imam. Kita berdiri. Allahu Akbar gitu ya. Kita menuju rakaat kedua kan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita rakaat kedua, tahiyat awal dong, ikuti rakaat kita dong. Iya kan? Nah, kemudian mau rakaat ketiga lagi. Allahu Akbar sampai akhir tahiyat akhir. Berarti ada 2 kali tahiyat awal, bacaannya tahiyat awal, dan 1 kali tahiyat akhir, bacaannya tahiyat akhir. Clear ya teman-teman ya. Nah gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Ustazah udah paham teman-teman? Udah paham caranya? Udah paham ya? Ustazah sholat baca iftitah, sholat nggak baca iftitah boleh nggak? Sholat nggak baca iftitah itu adalah boleh. Karena iftitah itu nggak wajib, iftitah itu sunnah saja ya. Dia nggak wajib. Oke? Siap Mbak Vivi? Oke. Ustazah, sholat sunat awabin apa aja ayatnya? Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap Ustazah. Oke. Ustazah di tempat kami Malang, musola dan masjid menjamur. Kalau ngasih bantuan lebih afdol ke ustadz-ustadznya atau musolanya? Ya bebas. Kalau ke ustadznya boleh, kalau ke musolanya boleh. Tetap dia jadi amal jariah buat kita. Misalnya kita ambil Quran, kita taruh ke masjid, itu amal jariah. Kita ambil mukena, kita taruh ke masjid, itu amal jariah. Kalau dia dipakai banyak orang, itu dia tetap amal jariah. Tapi kalau dia dikasih ustadznya, itu amal biasa, tapi nanti dapat doa dari ustadznya. Udah, segitu aja teman-teman. Coba disebar aja. Bulan ini ngasihnya masjid, bulan ini ngasihnya ustadz, bulan ini ngasihnya kawan, bulan ini kasihnya ke siapa gitu. Oke, siap Mbak Nurleli. Oke, jam 9 ya Mbak Nurleli ya. Tadi kita mulainya telat nih karena mati ya teman-teman. Oke, siap Mbak Surya. Semoga bermanfaat ya guys. Cocok ya. Mantap. Di rolling aja. Karena semakin banyak kita menyebar sedekah, menyebar wakaf, semakin berkah hidup kita. Kemantan boleh, ada yang gagal move on si kawan, siap ya. Ustazah mengirimkan Al-Fatihah khusus untuk orang Kristen, boleh nggak? Nggak bisa. Kita nggak bisa mendoakan orang non muslim. Ya, kalau dia udah meninggal, kita bisa mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan kita tidak bisa mendoakannya, semoga dilapangkan kuburnya, diringan siksanya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu dilarang dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 113 sampai 116. Ya, jadi kalau kita punya orang tua,
yang meninggal dunia, kita cukup ucapkan macam innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dia mengucapkan salam, kita cukup kita cukup ucapkan waalaikum. Semua diatur dalam agama kita. Kalau dia masih hidup, kita cuma bisa doakan agar dia dapat hidayah. Paham? Ya, aku ulang ya. Kalau dia masih hidup, kita doakan agar dia dapat hidayah. Kalau dia udah meninggal, kita cuma bisa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selebihnya nggak boleh. Kalau dia mengucapkan salam, kita cuma boleh ucapkan waalaikum. Gitu aja. Oke? Waalaikum. Gitu aja. Ya, Ustazah, sholat awabin dilakukan 2 rakaat maksimal 6 rakaat. Oke? Ustazah, iya gitu. Mbak Halimah boleh bersamaan, boleh Mbak Halimah ya. Ustazah, bentar ya. Iya siap Mbak Ningsi ya. Ustazah, sholat kodo lanjut sholat duha gimana? Nggak ada kodo di waktu duha ya teman-teman ya. Ada kodo di waktu duha, jadi kalau teman-teman mau kodo di waktu sholatnya. Itu pun teman-teman, itu pun adalah kalau teman-teman itu ingat jumlahnya. Oke, sama-sama sehat selalu juga ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau seandainya kita tawasul pada orang tua, gimana caranya? Lebih tepatnya berwasilah. Misalnya teman-teman sedekah, ya gitu kan? Misalnya teman-teman sedekah, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Ya, angkatlah segala dosa-dosanya. Itu bisa. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, itu boleh. Namanya berwasilah. Makanya perbanyak teman-teman berdoa atas kebaikan yang sudah kita lakukan. Oke. Ustazah, kalau orang non-muslim niat masuk Islam, tapi dia tidak sempat, lalu kemudian dia meninggal. Dia belum Islam. Seperti Abu Thalib ya, dia belum berislam ya, karena dia seperti Abu Thalib ya, dia tetap meninggal dalam keadaan non muslim. Siapa itu? Yaitu paman dari baginda Nabi. Oke, mimpi ketemu kiai nggak ada, doakan aja semoga jadi kenyataan ya. Oke, Ustazah, sholat dalam keadaan duduk nggak masalah. Rasulullah pernah bersabda, "Shollu qa'iman", sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa 'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ya kalau nggak bisa ya teman-teman telentang ya. Ustazah, oke. Sholat sunat wudhu, betul. Sholat sunat wudhu 2 rakaat cukup. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, kalau sedekah subuh buat infak pengajian, boleh nggak ya? Boleh banget, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Ya pokoknya sedekah subuh itu infak pengajian, untuk uang pesta, ya kemudian untuk uang, untuk kasih makan kawan. Makanya kalau traktir makan teman tuh usahakan hari Jumat. Traktir temannya. Seriusan. Kalau traktir teman itu usahakan hari Jumat. Traktirlah temannya. Insya Allah itu bagus. Ya, nah, oke. Nah gitu ya, usahakan hari Jumat. Ustazah, iya, setelah baca Quran atau sebelum Ustazah, oke. Oh, doa ortu-ortu. Misalnya kan kita baca Quran nih. Baca dulu doanya. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tua saya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Ya, bisa. Ya, nggak jadi masalah. Ustazah, iya, oke, aku udah beli basreng. Mana ada basreng di sini kawan? Basreng pula pun si kawan. Ustazah, iya, oke, baik. Tetangga non-muslim, pas meninggal mereka adakan acara. Boleh nggak saya datang? Selagi acaranya itu bukan saat dia mendoa, itu boleh. Yang penting tidak saat dia berdoa. Yang penting tidak saat dia mendoakan, ya. Ustazah, iya. Gitu ya teman-teman ya.
Oke, niat tayamum. Tayamum tuh gini, sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil, lillahi ta'ala, gitu kan? Lillahi ta'ala ya. Ambil tangannya, tempelkan, lalu kemudian basuh mukanya, ambil lagi ya, kemudian jatuhkan debunya. Di sini ada tangan kananku, di sini tangan kiriku. Gini ya, tangan kiri dulu membasuh tangan kanan. Cus, nggak ada cus ya guys. Terus sampai ke bawah, diputar sampai ke jempol. Terus ini lagi tangan kiri diputar ke bawah sampai ke jempol. Udah gitu doang ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas besar kecil lillahi ta'ala. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, iya fikih sholat ada dong. Ya, fikih sholat mazhab Syafi'i. Ustazah, akhir puasa Syawal sampai tanggal 28. Ustazah, kalau sholat tahajud waktunya sampai kapan? Sampai azan subuh. Misalnya azan subuh jam 4 lewat 30, teman-teman masih bisa tahajud di jam 4 lewat 15. Masih bisa witir di jam 4 lewat 15. Ustazah, benarkah nggak apa-apa duduk? Benar mbak. Kenapa mbak sholatnya duduk? Karena sakit kan? Kalau karena sakit nggak ada masalah mbak. Percaya sama aku, ini ada dalilnya. Ya, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ia telentang. Ya, nah itu ada dalilnya. Jadi syaratnya fa illam tastati, kalau nggak mampu aja. Kan kita nggak mampu mbak, makanya kita boleh duduk sambil sholat dalam keadaan duduk gitu ya. Ustazah, kemarin ada yang nanya, menarik pertanyaannya ya. Pas dia sujud dia membaca doa sujud terakhir. Lalu dia memaksakan sujud, itu nggak usah ya. Nah cukup teman-teman baca doa dengan sujud dalam keadaan duduk aja ya. Sujud dalam keadaan duduk sambil memperbaiki sholatnya, sambil minum madu yang sering aku sampaikan itu. Aku udah nggak kehitung lagi berapa orang yang udah sembuh lututnya, saraf kejepitnya, pengapurannya, ambeyennya, benjolannya dengan madu rambutan itu. Atas izin Allah pastinya. Dan nggak tahu lagi seberapa